orang itu terbentuk dari proses gitu. Jadi kalau prosesnya lumayan kita bisa pantau, kita bisa handle, saya yakin orang-orang tuh akan menjadi pemimpin yang besar. Saya punya cita-cita yang sebenarnya tidak diharapkan oleh keluarga saya gitu. Apa tuh cita-cita? Jadi saya penulis? Saya tuh pengen tuh ketika orang bertanya, saya punya jawaban yang berbeda-beda. Oh, betul. Dari sisi kapabilitas, kita tuh punya skill yang mumpuni di bidang itu, tapi karena kita tidak punya informasi tentang sebuah peluang, sehingga kita kehilangan kesempatan untuk meraih itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairul Hidayah di acara Bincang-Bincang Rektor. Pada episode kali ini, saya kedatangan tamu yang luar biasa tentu saja. Mereka adalah para alumni muda dari kampus Elang Muda ini. Teman-teman semua, alumni itu bagi sebuah kampus adalah satu pilar yang sangat penting sekali dan membawa kemajuan juga bagi kampus, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk membahas mengenai peranan alumni terhadap kampus dan juga peranan alumni terhadap sesama alumni, telah hadir di acara Bincang-Bincang Rektor ini Ketua Ikatan Keluarga Alumni UTS, yaitu Mas Yadi Satriadi. Assalamualaikum Mas Yadi. Waalaikumsalam. Gimana, sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Yadi itu angkatan berapa? Saya angkatan 2013, lulus tahun 2017. Oh, ya, generasi pertama ya di awal. Di jurusan apa, Mas? Saya jurusan Ilmu Komunikasi. Oh, Ilmu Komunikasi. Makasih. Komunikasi. Nah, selanjutnya juga hadir nih alumni-alumni yang lainnya. Yang sebelah kanan ini namanya Mas Egi. Mas Egi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Egi. Terus kemudian juga hadir ini salah satu alumni kita dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Mas Rido Fisabilillah. Iya, Pak. Mas Rido ini salah satu penulis handal nih, punya banyak buku, nanti kita lihat. Dan juga last but not least, ini dia nih, kalau bagi mahasiswa alumni pasti kenal yang namanya Putri Kencana, ya, Mbak Chana. Terima kasih Mbak Chana sudah hadir ya. Nah, teman-teman semua, saya ingin jauh lebih banyak bicara, ngobrol bersama teman-teman alumni. Ya, mungkin pertama saya ingin bicara sama Mas Ketua nih. Mas Ketua, jadi sejak kapan ikatan alumni kita IKA itu terbentuk ya? Yang pertama kali, terus dengan sekarang mungkin jumlahnya sudah berapa tuh alumni kita sehingga Mas Ketua ini punya banyak pasukan nih kayaknya. Coba mungkin dijelaskan ke teman-teman. Ya, sedikit kita cerita, kita flashback lah beberapa tahun lalu ya, gimana awal mula terbentuk Ikatan Keluarga Alumni UTS. Saat itu kalau nggak salah Pak Uwin Ariga ya masih di Warik 3 ya. Jadi ada beberapa teman-teman alumni UTS yang setelah tamat kemudian ditarik ke kampus. Kebetulan nih saudari kita ini Chana ini di bawah Warik 3 saat itu. Yang Pak Uwin punya program untuk ini mengcreate ikatan alumni itu. Tahun 2017. Tahun 2018. Ya, 2018. Nah, saat itu ngumpullah dibentuk formatur pemilihan ikatan keluarga alumninya. Teman-teman yang ada di sini kebetulan sibuk di kampus. Inilah yang teman-teman yang mengawali ini sebenarnya terbentuknya itu, karena satu sisi kan komunikasi enak. Betul. Ya kan namanya sudah alumni itu ya teman-teman ini tinggal di beberapa daerah ya, tidak hanya di konteks Sumbawa tapi di NTB dan juga Nusantara. Betul. Jadi diawali dari teman-teman yang ada di Sumbawa kemarin itu yang kebetulan kediamannya di kampus. Nah, sehingga dari tim formatur ini kebetulan kita sempat terlibat juga di dalamnya saat itu. Teman-teman membuat semua gimana prosedurnya, kemudian ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang sudah dibuat, ADART-nya segala macam, kemudian dari proses mulai dipublikasi kapan pemilihan ikatan ketua ikatan alumni dan lain sebagainya macam, hingga ada beberapa teman-teman yang mencalonkan diri saat itu, mulai mengkampanyekan, kemudian menyampaikan visi misi segala macam. Termasuk Mas Yadi saat itu ya? Termasuk saya saat itu. Ya, hingga akhirnya tahun 2018 itu terbentuk jadi ya. Terbentuk saat itu. Berarti 1 tahun setelah lulus ya. Lulus itu kalau tidak salah 2017 kita pertama kali. Tahun setelah lulus. Nah, setelah itu pemilihan dan akhirnya kita dipercayakan terbentuklah ikatan kepengurusan alumni ini untuk 4 tahun. Iya, untuk 3 tahun. 3 tahun kepengurusan. Di 2019 masa periodenya itu 2019
sampai 2021. 2021. Ini periode akhir. Berarti kalau periode 2021. akhir ya sekarang ya di akhir-akhir kepengurusan ini. Pelantikannya itu Januari, kalau salah satu masih Pak Andi Tirta, Pak Iya, Boy iya, saat iya, itu. iya. Jadi Januari tanggal 18 kalau nggak salah itu kita dilantik ya, setelah dirangkaikan dengan raker segala macam saat itu. Sehingga ya itulah gimana awal mula terbentuknya Ikatan Alumni. Jadi Ikatan 2018 sampai 2021. sampai 2021. Sampai bulan apa itu Mas Yadi? Sampai bulan Januari. Januari 2021 sebenarnya. Ya, Januari 2021. Nah, sekarang berarti harus ada terbentuk kepengurusan baru ya 2021 ini. Ya, betul. Oke, itu tadi. Dan sebagai informasi teman-teman, sekarang jumlah alumni kita itu mencapai 1.500 alumni kita, dan tersebar betul di berbagai pelosok Nusantara dan juga bahkan di dunia ya, beberapa ini. Oke, Mas Yadi, mungkin pengen dengar dari Mas Yadi apa saja program-program yang sudah dibuat untuk katakanlah merekatkan alumni sesama alumni maupun merekatkan juga alumni dengan kampus gitu. Ya, Nah, betul. gimana itu? Nah, jadi mungkin perlu saya sampaikan apa itu Ikatan Keluarga Alumni betul, UTS betul. dulu ya, Pak Rektor ya, Ya. biar kita paham lah Betul. tentang apa itu IKA Alumni. Jadi Ya. Ikatan Keluarga Alumni UTS ini merupakan salah satu organisasi ya yang dihadapi oleh teman-teman alumni UTS ya. Jadi ada realitas setelah kita menjadi mahasiswa UTS itu kan, kalau kita di masih internal mahasiswa itu ada organisasi kayak BEM fakultas, BEM universitas, dan BEM internal lah. Nah, kemudian lepas dari dunia ini kita punya realitas lainnya, yaitu sebagai alumni. Betul. Nah, sebenarnya munculnya Ikatan Alumni ini dasarnya itu karena apa ya, kecintaan sih sebenarnya ya, kecintaan terhadap kampus. Bagaimana kita membentuk sebuah forum ya, yang di dalamnya itu tujuannya untuk tetap menjaga hubungan baik antara sesama keluarga alumni ya, dan sesama juga alumni. maupun dengan kampus ya. Ya, karena ini kalau kita berbicara impact ke depannya terkait Ikatan Alumni itu ya ada sangat-sangat banyak sebetulnya. Tidak hanya antara kita sama alumni, ada manfaatnya alumni dengan kampus, bahkan alumni dengan masyarakat ya, manfaatnya seperti itu. Bahkan untuk alumni itu sendiri. Nah, untuk kampus mungkin ya ini alumni ini menjadi sebuah aset ya, dan ini betul. apa ya, sangat-sangat investasi masa depan lah ya. Alumni itu adalah sebuah aset, adalah representasi kampus dimanapun mereka berada. Benar Mas Yadi. Karena mengingat alumni kita itu tersebar di berbagai belahan Nusantara ya, bahkan sekarang ini saya lihat sudah ada mahasiswa internasional ya, Pak Rektor ya. Iya betul. Luar biasa. Nah, dan bahkan tidak menutup kemungkinan nanti kita itu ada ikatan alumni internasional seperti itu. Jadi di masing-masing negara mereka itu kita akan bentuk seperti itu. Ah, luar biasa. Nah, kemudian impact-nya untuk sesama alumni. Ya tentu ya teman-teman sekarang mungkin apa ya, impact yang saling saya rasakan lah. Contoh sederhananya lah ya. Saling kita bantu ini membantu di ya. Sumbawa ya. Misal kebetulan kita itu ada kegiatan di Kalimantan atau di Jawa, ini kan Tinggal saling belum kontak-kontak orang ya. dari Sumbawa udah pernah keluar NTB lah mungkin maksimal ya. Tiba-tiba kita punya teman di sana, kita punya jadi saling tolong menolong. Ya, jadi saling tolong menolong. Saling mendukung. Saling Ya, mendukung. betul. Belum lagi ke hal-hal lainnya kayak bisnis, Ya. informasi. Ini yang paling penting sih Pak Rektor. Betul, Peluang informasi ya, Betul, karena betul. yang seperti yang sering saya tekankan ke teman-teman, setidaknya informasi ini sangat penting ya. Terkadang kita itu kehilangan sebuah kesempatan itu karena kita tidak tahu sebuah informasi. Betul. Dari sisi kapabilitas kita tuh punya skill yang mumpuni di bidang itu, tapi karena kita tidak punya informasi tentang sebuah peluang, sehingga kita kehilangan kesempatan untuk meraih itu. Jadi inilah karena semakin banyak persebaran alumni kita ini, tentu informasi itu dari berbagai belahan pelosok Nusantara ini akan tetap terjaga ya. Terjaga seperti itu, dan banyak sekali manfaat-manfaat lainnya sih. Nah, untuk program-program kita tidak hanya fokus untuk internal alumni saja, tentunya untuk masyarakat juga impact-nya yang sudah kita konkretkan ada beberapa program ya. Sempat di awal-awal 2019 ya saat itu. 2019 ada program kita kayak program-program literasi, kita turun mengajarkan kepada adik-adik di SMP 1 ya. SMP 1, kemudian juga kayak kegiatan-kegiatan sosial lainnya, beach clean up saat itu, kemudian penanaman pohon, semacam yang bentuk-bentuk kegiatan sosial lah kita seperti itu. Kemudian
Yang ini karena saat itu kondisi masuk 2020, awal tahun 2020 ini mulai pandemi. Mulai pandemi. Jadi kegiatan-kegiatan yang fisik sifatnya itu dikurangi ya. Fisik itu kita kurangi seperti itu. Nah, dan kita create dengan program-program yang sifatnya online seperti itu, sehingga ya diskusi-diskusi online ya barulah untuk tetap kita mengupgrade diri kayak gitu. Dan juga apalagi ya, program-program, nah program-program bisnis, yang program-program di bisnis sih teman-teman, bisnisnya belum ada yang ini apa namanya, belum ada yang bisa di melalui organisasi mungkin belum ada ya, tetapi mungkin per individu-individu. Oke. Baik Pak, baik, ini dengan Mas Yadi ya. Mas Yadi, terima kasih penjelasannya. Saya pengen ngobrol sama Mas Egy nih. Nah, Mas Egy kan alumni Vkom juga ya. Jadi ini ada 3 alumni Vkom nih, luar biasa. Vkom ini memang luar biasa nih ya, alumni-alumninya ini sangat aktif. Kita lihatlah tadi bagaimana seorang kualitas alumni Vkom ini. Saya sangat bangga sekali sama Mas Yadi. Mas Egy ini di bidang apa di alumni ini? Dan apa yang dilakukan di sana? Saya sekretaris, Pak. Sekretaris Jenderal ya? Wah, itu pasti memegang peranan penting tuh. Gimana menggerakkan alumni kita, sulit nggak sih? Untuk Ya, misalkan susah-susah kegiatan gampang, Pak, ya. Karena kita masih sebuah organisasi yang baru ya. Jadi harapan kita sebenarnya di ikatan alumni ini keluarnya mahasiswa dari kampus dan bergabungnya di ikatan alumni itu bentuk kampus kedua gitu. Sudah menuju ke masyarakat yang sebenarnya. Nah, jadi teman-teman ini di setiap daerah tersebar. Nah, kita pikir waktu itu kita butuh ikatan, tapi yang mendasari itu adalah bentuk kekeluargaan. Ya. Nah, apa upaya-upaya supaya tetap merekatkan alumni dan juga membuat alumni itu merasa butuh dengan wadah ini gitu? Ya, jadi untuk saat ini Pak, kita punya alumni itu di Kalimantan ya, yang kepengurusannya memang sudah terbentuk. Jadi Kemudian ikatan alumni itu punya wilayah disebutnya ya? Punya wilayah. Ada Ikatan wilayah apa alumni saja? wilayah. Mungkin teman-teman tahu. Ya, contohnya Kalimantan, kemudian di daerah Jogja ya, Banten juga ya? Banten, kemudian Jakarta, Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat itu wilayah Jawa Barat ya. Itu teman-teman juga lebih banyak di sana ya, menurut kita. Dan upaya-upaya komunikasi yang tetap kita bangun itu dalam bentuk program sebenarnya Pak Rektor. Nah, jadi teman-teman di sana sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing itu silakan buat program. Mungkin di antara daerah satu dan daerah lain itu berbeda persoalannya. Dan yang tahu sendiri adalah teman-teman. Nah, jadi sifat koordinasinya itu kita di pusatnya, jadi pusatnya di NTB Pak. Ya. Di mana UTS berada lah di. Iya, pusatnya di NTB. Oke. Terus Mas Egy, apa sih sebenarnya kendala-kendala yang dihadapi yang mungkin ya teman-teman harus tahu bahwa memelihara sebuah organisasi itu tidak mudah juga gitu ya? Ada nggak misalnya perbedaan pendapat kah, atau mungkin susah aktifnya, atau apa kira-kira kendala dalam memanage organisasi kita ini? Namanya kendala tetap ada Pak ya. Kendala itu tetap ada, tetap muncul ya. Tapi kita, saya juga merasa senang karena teman-teman di BPH juga selalu optimis ya, apapun yang muncul. Mungkin perbedaan pendapat antara yang ini dan yang ini itu selagi mahasiswa selalu juga ada, selalu ada ya itu. Jadi, dan itu hal biasa karena asas kami kekeluargaan Pak. Kekeluargaan, jadi antara satu dan lainnya saling mengenal. Mungkin dulu pernah ketika mahasiswanya pernah ngerjain tugas bareng gitu. Karena apa, jadi tetap terselesaikan. Nah, rencana untuk pergantian kepengurusan terus kemudian sidang atau musyawarah alumni ini gimana rencananya nih? Rencana Desember ya. Kita rencana Desember ini akan dilakukan musyawarah alumni ya. Dan kita insya Allah nanti akan ada sosialisasi ya kepada para alumni UTS. Siapapun ya, kita tetap demokratif. Siapapun bisa mencalonkan diri, ya, bisa mengabdi di ikatan alumni. Karena memang kita lihat saat ini mungkin kita masih baru, tapi suatu saat kemudian alumni kita akan puluhan ribu bahkan mungkin jutaan di seluruh Indonesia bahkan dunia. Betul. Ya, sekarang 1.500 orang saja sudah bukan angka yang sedikit, dan itu sudah besar. Kalau kita kelola dengan baik, saya kira itu juga menjadi satu aset tadi seperti Mas Yadi. Makasih Pak Sekjen. Saya pengen ngobrol dengan alumni selanjutnya, ini Mas Rido. Nah, ini Mas Rido Fisabilillah ini juga alumni Vkom, jago nulis,
dan punya buku berapa sekarang? Saya lupa ya, ada sejarah tuh. Enggak, apa Ada karena 6? belum Ada ada 5? yang ngeklik gitu loh dari hasil Gitu. karya saya jadi. Jadi ada 5 5 atau 6 ya? 5. 5, ada 5. Ada 5 buku yang sudah dihasilkan oleh Mas Ridho. Salah satunya tuh yang saya tahu dan saya pernah baca itu tentang sejarah. Ya. Dan itu tidak banyak teman-teman semua yang menulis sejarah itu ya. Jadi beliau ini coba mengulik sejarah Sumbawa. Mas Ridho, Ya. coba bedanya apa sih? Dulu jadi mahasiswa, sekarang jadi alumni, apa sih rasanya? Rasanya saya terlalu cepat lulus kayaknya, Pak. Jadi harusnya pengennya menikmati masa-masa mahasiswa gitu ya? Iya gitu, euforianya masih belum dapat lah. Gitu. Jadi di luar juga akhirnya masih Tapi kan- mengerjakan seperti pas mahasiswa itu. Iya, makanya sering main di kampus ya sekarang ya? Iya. Bener, Pak. Apalagi lihat panitia respect ya. Jadi Mas Ridho itu perasaannya terlalu cepat, maksudnya berapa tahun emang lulus tadi? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun ya pas lah Cukup waktunya. lah ya. Cukup. Nah, Mas Ridho kalau di alumni juga aktif di mana sekarang? Alumni. Saya banyak ya. Sekarang jadi ketua koordinator program Nah. komunitas film Sumbawa Cinema Society. Wah, mantap. Terus juga sekretaris dari, kita lagi ngerintis yayasan juga. Nah, iya. Yayasan Masyarakat Film Sumbawa. Terus sisanya ya serabutan. Serabutan ya. Nulis, segala macam. Nulis, terus bikin film juga, bisnis juga. Ya, bikin film dan lagi ngerancang festival. Wah, Insya Allah kan bulan ini dilaksanakan. Cita-citanya mau jadi apa sih? Itu dia menariknya, Pak. Pokoknya setelah saya baca buku Tan Malaka, Ah. Pramudia Anantatur, Wah, akhirnya- garis kiri itu. Oh iya, saya punya cita-cita yang sebenarnya tidak diharapkan oleh keluarga saya. Gitu. Apa tuh cita-citanya? Jadi Saya penulis. tuh pengen tuh ketika orang bertanya, saya punya jawaban yang berbeda-beda. Oh, gitu. Tergantung di mana ranahnya. Oh, Misalnya, I see. Kalau sekarang? akademisi saya bilangnya saya penulis. Kebetulan lagi iya. nulis juga. Gitu. Ya luar biasa. Jadi lumayan bukunya sudah banyak dan Insya Allah, amin. ya inspiratif sekali. Mas Ridho, jadi tadi di alumni itu di mana? Jawa Sekarang? Barat. Jawa Barat ya. Jawa Barat. Asal dari Bogor ya? Bogor Asal dari Bogor dan sekarang menetap di Sumbawa. Nah, Amin. tapi nggak tahu angin akan membawa kemana Nah, selanjutnya. iya. Kayaknya di Sumbawa. Kayaknya Sesuai di Sumbawa. nama media sosial saya melayang ke timur. Melayang ke timur. Luar biasa. Dulu kenapa ya mau kuliah di sini tuh? Kalau itu alasannya cukup pragmatis kalau dulu ya. Apa tuh? Karena Ya, beasiswa. Iya, beasiswa. Memang dulu kita banyak sekali program-program beasiswa. Baru setelah Oke. ini punya banyak faktor lah untuk mencintai Sumbawa Iya. lebih dalam lagi. Ceritanya gitu. Mas Ridho, kalau menurut Mas Ridho ini terkait dengan alumni ini gimana? Apa mungkin potensinya kah atau mungkin apa yang bisa dikembangkan dari alumni ini? Saya melihat sih, apalagi kakak tingkat saya banyak yang punya potensi luar biasa ya, seperti kayak misalnya Kak Cana dan Bang Yadi kuliah di luar negeri. Lulusan dari Malaysia dan juga Polandia. Dan banyak pebisnis juga, terus organisator ulung juga kayak Bang Igi, senior saya di Vkom. Gitu. Tinggal tunggu proses aja sih kalau menurut saya, Pak. Karena kebetulan ketika dari Jawa Barat sendiri ya, Pak, kita ketika ingin bergerak kita terkena musibah pandemi ini, jadi Iya. lagi merancang ulang lagi strategi apa ke depannya. Akhirnya lagi memperkuat dari sistem, mungkin teman-teman ada yang punya bisnis, akhirnya kita berbagi pengetahuan tentang bisnis di lini, misalkan ada yang masuk PNS, bagaimana cara ke sana dan lain sebagainya gitu sih. Luar biasa. Oke, Mas Ridho sukses di tempatnya sekarang. Wah, sebagai penulis dan juga usaha-usaha bisnis yang lainnya. Iya. Makasih banyak. Saya ingin ngobrol dengan Kak Cana nih. Putri Kencana namanya, tapi teman-teman di sini sering banyak bilang Kak Cana karena mukanya masih imut-imut seperti mahasiswa gitu ya. Mahasiswa S1 maksudnya. Tapi sebenarnya Kak Cana ini sudah menyelesaikan program magisternya dari Polandia. Halo Kak Cana. Halo Pak. Gimana? Setiap hari juga ketemu ya. Gimana Kak Cana? Jadi Kak Cana di alumni ini sebagai apa? Saya wakil sekjen. Oh, wakil sekjen. Apa aja tugasnya tuh? Membantu Pak. Membantu Pak Sekjen. Ya. Ya. Jadi sekarang sedang pegang jabatan sebagai Kepala Subdirektorat Ya. Penalaran. Penalaran minat dan bakat. Minat dan bakat. Apa tugasnya di situ? Di situ kalau misalnya ada lomba mahasiswa dan kegiatan mahasiswa itu di handle-nya sama kita. Terus kalau misalnya
kegiatan organisasi-organisasi di kampus itu dihandle sama kita. Jadi hubungan juga dengan mahasiswa ya. Iya, sangat Makanya sering kalau hubungan ada dengan lomba-lomba, kalau ada apa lagi tuh? mahasiswa. Lomba, Banyaknya lomba ya. Kebanyakan lomba Akademik, dan- non akademik juga. Jadi lebih kepada lomba-lomba. lomba dan kegiatan-kegiatan mahasiswa, organisasi mahasiswa. Organisasi juga. mahasiswa juga di bawah Kacana ya. Iya, semuanya. Nah, Kacana ngelihat bahwa penting nggak sih kegiatan-kegiatan mahasiswa ini kemudian menjadi membentuk alumni yang punya karakter tertentu misalnya. Iya Pak, menurut Gimana? saya sangat penting karena kan orang itu terbentuk dari proses gitu. Jadi kalau prosesnya lumayan kita bisa pantau, kita bisa handle, saya yakin orang-orang tuh akan menjadi pemimpin yang besar. Suatu saat ya, Suatu saat. betul. Dan elang-elang muda ini akan mengembangkan potensinya masing-masing sesuai benar, dengan Pak. keahlian masing-masing. Kacana cerita dong kemarin gimana caranya kok bisa dapat beasiswa ke luar negeri? Oh iya, beasiswa ke luar negeri itu beasiswa NTB Pak dari pemerintah Nusa Provinsi Tenggara ya. Barat, ya. Jadi itu tuh sebenarnya lucu sih Pak karena saya merasa akademik saya nggak terlalu gimana-gimana sih, tapi yang banyak di CV saya adalah organisasi. Jadi pendiri, jadi salah Pengurus, satu organisator, pengurus. Jadinya nembusnya saya perkirakan karena organisasi. Karena organisasi ya. Iya. Dan kemudian menyelesaikan dalam waktu berapa lama di sana? 4 tahun sama. 2017 di Di Polandia Polandia 2 tahun. 2 tahun ya. Iya. Dan bersama teman-teman yang dari metalurgi ya, banyak Iya, berapa orang? Dari metalurgi ada 4. Ada 4 orang, semuanya lulusan dari Universitas Vistula University. Vistula University. Ini salah satu universitas terbaik juga di Ya. Polandia sana ya. Iya. Nah, Kacana terkait dengan alumni ini, coba Kacana ajak dong gimana caranya bergabung menjadi dalam IKA ya, Ikatan Keluarga Alumni UTS itu gimana caranya, cara bergabungnya? Cara bergabungnya cukup hubungi ke kita. Nanti Media kita akan sosial ada ya? sosialisasi Ada di media depannya. sosialnya? Ada Apa? @IKUTS _official. IKA UTS _official ya, dari Instagram ya? Ya, di Instagram. Nah, dari Instagram. Nah, terus jadi nanti mungkin ada pengumuman gimana Pak Bacana gimana untuk persiapan musyawarah alumni selanjutnya atau Iya. Untuk musyawarah alumni selanjutnya saat ini kita lagi pembentukan panitia Pak. Insya Allah September nanti kita akan fixkan panitianya dulu. Akhir September fixkan panitia, baru kita proses di Oktober pengumumannya akan ada musyawarah. Nanti musyawarahnya di Desember sekaligus pemilihan. pemilihan ketua dan pengurus yang lainnya ya. benar, Pak. Nah, maka dari itu harus gabung teman-teman alumni yang baru saja lulus, ada 453 orang. Dan kemudian kalau dijumlahkan sekitar 1.500-an alumni yang sudah kita luluskan dari kampus Elang Muda Olat Maras ini. Oke, Kacana, terima kasih atas waktunya dan juga kesempatannya, Mas Yadi. Terima kasih Mas Egi dan juga Mas Rido. Teman-teman semua, begitu pembicaraan kita hari ini di diskusi bincang-bincang rektor di kesempatan sore hari ini di kampus Elang Muda di kampus Olat Maras Universitas Teknologi Sumbawa. Kita kembali lagi bersama bincang-bincang rektor selanjutnya di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.